Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sehingga kami bisa kembali melakukan segala pekerjaan kami. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami satu hari ini, kami mau sapa oleh Tuhan ini. Karena itu kami serahkan Tuhan hati kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026, tertulis dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ketaatan di balik persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkataan, lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton uang. Mengapa demikian? Karena ketaatan dan kesetiaan jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada sekedar ritual keagamaan atau persembahan. Jika di jemaat ada orang yang mau mempersembahkan dana dengan jumlah yang sangat besar, tentu kita senang karena program di gereja bisa berjalan dengan dukungan dari persembahan tersebut. Kita juga senang ketika jemaat menjadi orang yang baik dan rajin beribadah dan berdoa. Namun, jika harus memilih hanya salah satu dari antara kedua hal tersebut, manakah yang kita pilih? Persembahan yang banyak atau jemaat yang baik, rajin beribadah, ikut pelayanan di gereja, dan rajin berdoa? Sebuah pilihan yang sangat sulit, tetapi orang tua pasti tahu jawabannya. Jika orang tua kita diminta untuk memilih antara anak rajin mengirim uang setiap bulannya atau anak yang baik, patuh terhadap orang tua, setia kepada Tuhan, dan ketika orang tua membutuhkan si anak hadir, tentu orang tua pasti memilih pilihan yang kedua, karena uang itu bisa dicari. Sedangkan anak yang baik adalah berkat yang tidak terkira bagi orang tua. Tuhan juga demikian. Korban persembahan Saul tidak diterima Tuhan karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Terkadang ada jemaat yang tidak datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan karena tidak memiliki persembahan. Padahal yang lebih penting daripada persembahan adalah kehadiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan bahwa Tuhan lebih menyukai sikap hati yang taat, haus akan firman Tuhan, dan mau lebih mengenal Tuhan daripada persembahan. Kita sering berpikir bahwa dengan memberikan persembahan dan melibatkan diri
dalam berbagai aktivitas pelayanan, maka itu semua sudah cukup. Padahal Tuhan lebih menyukai kesetiaan dan ketaatan kita, dan persembahan kita yang lebih berharga adalah hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan adalah hal yang baik, tetapi jauh lebih baik bila kita mengikuti perintahnya dan taat. Perkenanan Tuhan datang bukan karena banyaknya persembahan menurut ukuran kita, tetapi dari ketaatan kita yang menunjukkan bahwa kita menghormati dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Penghormatan dan ketaatan kita kepada Tuhan melebihi segala emas dan segala harta yang terbaik yang dapat kita persembahkan. Tuhan menginginkan sikap hati yang taat dan tunduk dengan kerendahan hati dan mau diajari oleh firman-Nya, sehingga hati kita tidak akan berbohong di hadapan Tuhan untuk memberikan persembahan di hadapan. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah yang terutama bagi orang percaya. Bukan berarti kita meremehkan persembahan, tetapi keadaan hati kita menentukan nilai persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman yang mengajarkan kepada kami agar kami lebih lagi mempersembahkan hati kami yang terbaik melalui perilaku kami, sikap kami di hadapan, sehingga mendorong kami untuk memberikan persembahan yang terbaik apa yang telah Kau berikan kepada kami melalui berkat. Terima kasih ya Pak. Hidup kami ini kami pakai untuk melakukan kebaikan, karena Engkau sudah menjadi teladan yang baik bagi kami. Buat jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang melakukan segala pekerjaan, Kau yang melindungi, yang berkati. Dan jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga menyertai mereka, memberikan kesembuhan, dan ajar mereka untuk berserah diri kepada-Mu. Inilah kami Bapa, diserahkan perjalanan hidup kami kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.